Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Lutfiatul Halia. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan uji coba gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dan selanjutnya kita akan mengamati gerak seismonasti dan gerak nixtinasti. Nah, ini dia teman-teman statif yang telah kita siapkan dan diberi tanda jarak setiap lintasan. Hal ini untuk memudahkan kita melakukan pengukuran perubahan benda. Beban yang digunakan adalah M1 dan M2. Masing-masing memiliki massa 100 gram. Kemudian benda ini dihubungkan melalui kontrol tunggal dengan salah satunya berfungsi sebagai penarik gerak benda. Pada awal percobaan massa M1 dan M2 masing-masing adalah 100 gram. Karena masanya sama, benda berada dalam keadaan seimbang sehingga tidak terjadi gerak dan waktu yang dicatat adalah 0 detik. Namun mari kita lihat apa yang akan terjadi setelah salah satu sisi diberikan tambahan massa sebesar 30 gram. Perbedaan massa ini menyebabkan sistem mulai bergerak dan kita mulai melakukan pengamatan terhadap jarak serta waktu tempuh benda. Nah, setelah kita melakukan uji coba tadi, berikut ini adalah hasil pengamatan yang diperoleh pada lintasan. Pada hasil ini terlihat bahwa semakin kecil jarak waktu yang dibutuhkan, juga semakin singkat perubahan jarak pada waktu, menunjukkan kecepatan yang relatif tetap. Hal ini membuktikan bahwa benda tersebut bergerak pada kecepatan konstan, sesuai dengan konsep gerak lurus beraturan. Dari uji coba tadi, ini dia data pengamatan yang kita temukan. Dari hasil pengamatan tersebut terlihat bahwa semakin jauh jarak lintasan, maka waktu tempuh juga semakin bertambah. Hal itu menunjukkan bahwa benda mengalami kecepatan tetap sesuai dengan ciri khas gerak lurus berubah beraturan. Berdasarkan uji coba tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa gerak lurus beraturan benda akan bergerak pada kecepatan konstan karena tidak ada perubahan gaya atau percepatan yang bekerja. Kecepatan rata-rata tetap dan jarak berbanding lurus dengan waktu. Sementara itu, gerak lurus berubah beraturan benda akan mengalami percepatan tetap karena adanya gaya tambahan dari beban yang menyebabkan kecepatan benda terus meningkat seiring waktu. Tanaman putri malu adalah salah satu tanaman liar dengan nama ilmiah Mimosa pudica yang dikenal karena kemampuan uniknya untuk menutup dan melipat daun-daunnya secara cepat saat disentuh. Hal tersebut merupakan sebuah mekanisme pertahanan diri atau seismonasti. Seismonasti adalah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan berupa getaran. Daun putri malu saat disentuh akan menutup. Reaksi menutupnya tersebut dikarenakan adanya perubahan tekanan tugur akibat pemberian rangsang. Dengan jenis sentuhan yang berbeda, maka reaksi daun putri malu akan berbeda-beda. Berikut ini adalah pengamatan tentang sentuhan halus. Reaksinya, daun sedikit mengantuk lambat serta membutuhkan waktu 3-4 menit untuk membuka kembali.
Untuk sentuhan sedang, reaksi yang didapatkan daun mengantuk dari pangkal daun hingga tengah disusul dengan bagian ujung, serta membutuhkan waktu 5-6 menit untuk membuka kembali. Kemudian ada sentuhan kasar, reaksi yang didapatkan daun langsung mengantuk rapat sekaligus, serta membutuhkan waktu 8-9 menit untuk membuka kembali. Kemudian ada juga niktinasi atau rangsang berupa gelap yang merupakan gerak tidur pada tumbuhan yang disebabkan karena keadaan gelap. Di sini kami akan mengamati gerak niktinasi. Kami sudah menyiapkan 2 buah putri malu di dalam pot A dan pot B. Lalu kami juga sudah menyediakan karton hitam. Pada pot B nanti akan kami tutup menggunakan karton hitam. Mula-mula, kedua putri malu yang ada di pot A dan pot B masih mekar dengan sempurna. Putri malu yang ada di pot A akan tetap kita diamkan terkena sinar matahari. Pada pot B akan kita tutup menggunakan karton selama 30 menit. Mari kita buka yang di pot B, tidak terkena sinar matahari atau yang ditutup dengan karton hitam. Daunnya menjadi mengantuk. Sedangkan di pot A yang tetap terkena panas sinar matahari mekar dengan sempurna. Setelah melakukan percobaan, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan dapat bergerak karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar, misalnya dari sentuhan dan sinar matahari. Dan dari hasil pengamatan tersebut terdapat 2 jenis gerak pada tumbuhan, yaitu gerak seismonasti dan niktinasti. Seismonasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa getaran. Niktinasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya matahari. Itu yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini.